Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kemudahan, kesempatan, kenikmatan oleh Allah untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah kita yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul kiamat. Semoga kelak di hari kiamat kita semua bisa mendapatkan dan memperoleh syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rino bahwasanya jadwal kami yang biasanya di pekan yang ketiga atau hari Ahad yang ketiga dirubah menjadi Ahad yang pertama. Karena qadarullah wa masya fa'ala, ustaz yang biasanya mengisi di Ahad yang pertama sering tidak bisa hadir, maka kemudian dirubah. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan jadwal ini, jadwal kajian di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi lebih baik dan lebih lancar lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang sahih: al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada kurang lebih sekitar 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalanan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang yang ke-46, yaitu memenuhi hak seorang muslim, hakul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim, hak sesama muslim yang wajib untuk kita penuhi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang memenuhi hak pertama seorang muslim dengan muslim yang lain, yaitu
raddus salam, menjawab salam. Pertemuan kali ini kita akan membahas hak yang kedua yang harus kita penuhi sebagai saudara yang sesama muslim, yaitu iyadatul marid. Apa itu iyadatul marid? Yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam kitab beliau Muttafaqun Alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslim khams. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, wattiba'ul janaiz, yaitu mengiringi jenazahnya sampai ke liang lahat. Kemudian yang selanjutnya, wa ijabatud da'wah, yang keempat yaitu memenuhi undangannya. Dan yang terakhir, wa tashmiyatul 'atis, ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Itu tadi ada 5 hak seorang muslim yang wajib untuk kita penuhi sebagai saudaranya sesama muslim. Dalam riwayat lain, di riwayat Imam Muslim ada tambahan 1 hak lagi, yaitu wa idastansahaka fansahu. Ketika dia meminta nasihat kepadamu, maka hendaklah kamu memberikan nasihat kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, tentu di dalam kehidupan kita tidak lepas dari beberapa ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena memang kehidupan ini penuh dengan ujian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya walanabluwannakum, dan sungguh kata Allah kami akan uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yang sifatnya ketakutan, wal ju' atau yang sifatnya kelaparan, wa naqsin minal amwal atau kekurangan harta, kehilangan harta, kekurangan harta, masalah faktor ekonomi, wal anfusi atau jiwa. Wal anfusi di sini para ulama ada yang mengatakan di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita sakit. Diberikannya kita sakit dengan berbagai macam penyakit yang kita derita. Itulah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kemudian ketika kita mendapatkan sakit, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah dengan mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai pertama kali dikasih oleh Allah sakit, kemudian yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita adalah keluhan demi keluhan. Ya, jangan sampai mengeluh. Ya Allah, kenapa saya dikasih sakit? Ya Allah, kenapa saya harus dikasih seperti ini? Ya Allah, tidak. Tapi pertama kali yang kita ucapkan ketika Allah berikan kepada kita sakit adalah kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini tidak hanya sebatas diucapkan ketika kita mendengarkan berita kematian saja.
Tapi ketika kita mendengarkan berita apapun yang sifatnya ujian dari Allah, musibah, termasuk diantaranya adalah sakit, maka kita dianjurkan dan disunnahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita diberikan oleh Allah sakit adalah wa basyiris sabirin, yaitu bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang bersabar. Jika hamba itu diberikan sakit oleh Allah, kemudian dia sabar, insya Allah Allah akan memberikan kepadanya berbagai macam keistimewaan. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Uhibbus salat wan nasu yakrahun." Saya menyukai 3 hal, tapi manusia tidak menyukainya. Beliau sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu sangat berbeda dengan kita pada umumnya. Beliau menyukai 3 hal, padahal kita nggak suka dengan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, uhibbul masakin wan nasu yakrahun. Saya menyukai kemiskinan, sedangkan manusia yang lain tidak suka dengan yang namanya miskin. Apa ada di antara kita yang suka yang namanya miskin? Pasti kalau kita diberikan pilihan oleh Allah, kita akan memilih menjadi orang yang tajir, orang yang kaya. Tak ada di antara kita yang kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang miskin, ya Allah semiskin-miskinnya. Tak ada. Ada di antara kita yang doa kepada Allah demikian? Tak ada. Yang ada tiap hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkan rezekimu kepada saya, Allah banyakkanlah rezeki saya, Allah berkahilah rezeki saya, Allah ya Allah naikkanlah gaji saya ya Allah dan sebagainya. Tidak ada di antara kita yang kemudian minta kepada Allah miskin. Semua pasti di antara kita minta sama Allah menjadi orang yang kaya. Tapi sahabat Abu Darda mengatakan uhibbul masakin wan nasu yakrahun. Saya suka dengan kemiskinan, sedangkan orang tidak suka dengan kemiskinan. Kemudian yang kedua beliau mengatakan uhibbul marad wan nasu yakrahun. Saya suka yang namanya sakit, tapi orang lain tidak suka dengan yang namanya sakit. Tidak ada di antara kita yang kemudian berdoa kepada Allah, meminta ya Allah berikan saya sakit ya Allah, jangan kasih saya sembuh ya Allah. Seandainya Engkau sudah memberikan saya sakit, kasih saja terus sakit ya Allah sampai saya meninggal. Pasti ketika kita diberikan oleh Allah sakit, apa yang kita minta? Agar diberikan kesembuhan. Ketika kita diberikan sehat oleh Allah, apa yang kita minta? Agar Allah tidak memberikan kita sakit. Kemudian yang ketiga kata sahabat Abu Darda, uhibbul maut wan nasu yakrahun. Saya menyukai yang namanya kematian, sedangkan manusia pada umumnya tidak suka dengan yang namanya kematian. Apa ada di antara kita kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya saja saat ini ya Allah. Pasti yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya umur yang panjang, saya nggak mau mati sekarang ya Allah, saya belum siap ya Allah. Pasti seperti itu doanya. Ya, tak ada di antara kita yang kemudian minta sama Allah agar diberikan kematian pada saat itu. Tapi sahabat Abu Darda justru beliau menyukai yang namanya kematian. Kemudian ketika ditanya oleh beberapa orang, ya Abu Darda, gimana tuh ibu dan salat? Kenapa kau menyukai 3 hal tadi? Padahal orang tidak suka dengan 3 hal itu. Beliau mengatakan uhibbul miskin li'anna al-masakin aktsaru min dukhulil jannah. Saya menyukai kemiskinan karena penghuni surga itu kebanyakan orang miskin. Penghuni surga nanti jamaah sekalian rahmat Allah kebanyakan orang miskin, bukan orang kaya. Justru Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, aktsaru ya ashabul jannah humul masakin. Mayoritas penghuni surga itu adalah orang miskin. Maka saya suka dengan kemiskinan. Kemudian yang kedua kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, uhibbul marad, saya menyukai sakit. Kenapa? Karena dengan sakit banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Apa di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di saat kita sakit? Di antaranya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin", tidaklah seorang muslim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, bahkan sakitnya hanya terkena duri misalnya, dia lagi jalan kemudian kakinya terkena duri, ketika dia sabar menghadapi sakitnya tadi dan dia mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya.
Ya, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosanya berguguran dari tubuhnya seperti mana bergugurannya daun dari pohonnya. Itu diantara keistimewaan orang yang diberikan oleh Allah sakit. Kemudian yang ketiga kata beliau, saya menyukai kematian karena dengan meninggal dunia akan mengistirahatkan saya dari segala fitnah-fitnah dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai seorang muslim, ketika kita mendengarkan kabar, berita ada saudara kita sesama muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, apa kewajiban yang harus kita lakukan terhadapnya? Tentu yang paling utama adalah mendoakannya. Ya, mendoakan agar saudara kita tadi diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang dia derita. Kemudian yang kedua, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan, maka wajib bagi kita untuk menjenguknya. Karena inilah Islam mengajarkan kepada kita untuk saling perhatian antara satu sama lain, saling memberikan kecintaan kepada satu sama yang lainnya. Dulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau, di antara hikmah dengan adanya sholat berjamaah di masjid seperti yang saat ini kita lakukan, di antaranya adalah untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini misalnya sudah beberapa hari tidak terlihat, maka kita mungkin bisa tahu, bisa jadi saudara kita pada saat itu dalam keadaan sakit. Ya, makanya ketika bertemu dengan saudaranya ketika di masjid, ini salah satu hikmahnya kenapa Islam mensyariatkan yang namanya salatul jamaah fil masjid, bisa mengetahui keadaan saudara. Ketika bertemu dengan saudara sama muslim, kita akan bertanya kabar gimana kabarnya Pak, sehat, alhamdulillah, masya Allah, gimana kabarnya? Wah, saya lagi sakit ini ya. Jadi kita tahu, oh ternyata ada teman kita yang sakit, oh ternyata ada saudara kita yang sakit, oh ternyata ada tetangga kita yang sakit. Tapi kalau kita jarang bertanya kabar tentang saudara kita, atau mohon maaf kita tidak peduli dengan keadaan teman kita, dengan keadaan saudara kita, tidak peduli dengan keadaan mereka, ya mungkin kita nggak tahu saudara kita lagi sakit, atau dia membutuhkan pertolongan, atau sebagainya, dia lagi ada masalah, kita nggak akan pernah tahu. Bahkan mohon maaf, ada beberapa kasus ya di negara kita ini, ada yang sampai mohon maaf tetangganya meninggal dunia pun dia nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah bertanya kabar. Sampai beberapa hari meninggal dunia, mohon maaf sampai jenazahnya sudah mengeluarkan bau, baru kemudian ketahuan kalau tetangganya selama ini ternyata tidak terlihat karena sudah meninggal dunia. Maka disitulah pentingnya ada sifat kepedulian kita terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman kita, ya, termasuk ketika mereka lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ma hukmu iyadatul marid? Apa hukum menjenguk orang yang sakit? Ketika ada saudara kita, teman kita yang sedang sakit, apa hukum kita menjenguk mereka? Para ulama jumhur, mayoritas para ulama mengatakan wa dhahaba madhhabul jumhurul ulama annaha sunnah. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Wa qad tasilu ila al-wujub fi haqqi ba'dil afrad. Tapi terkadang bisa ya sampai ke hukumnya wajib. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asy-Syarh Al-Mumti mengatakan bahwasanya was-sahih hukmu iyadatul marid wajibun kifaiyun. Beliau mengatakan yang benar, bahkan hukum menjenguk orang yang sakit itu adalah wajib kifai. Apa itu wajib kifai? Atau fardu kifayah? Ketika ada sebagian orang sudah melakukan, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, salah satu jamaah Masjid Al-Ikhlas ada yang sakit, sudah rumah sakit, kemudian ada sebagian sudah menjenguk, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau ada satu jamaah Masjid Al-Ikhlas sakit,
bahkan udah beberapa hari sakit, diopnam di rumah sakit atau sakit di rumahnya, tapi mohon maaf nggak ada satupun jamaah Masjid Al-Ikhlas yang menjenguknya, maka semua terkena dosanya. Ini yang dinamakan wajibun kifaiyun atau fardu kifayah. Maka disinilah titik pentingnya sekali lagi kepedulian kita terhadap saudara kita sesama muslim. Kemudian yang sekalian yang dirahmati Allah, apa sih keistimewaan dan keutamaan di dalam menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, al-julus fi ma'iyyatillahi azza wa jalla. Dengan kita menjenguk orang yang sakit, itu sama saja kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita orang-orang yang beriman, ketika memanggil kita orang-orang yang muslim, maka kemudian Allah akan bertanya kepada kita, wahai saudara-saudara muslim, wahai orang-orang muslim, kenapa dulu ketika aku sakit kalian tidak menjengukku? Kata Allah. Allah berfirman demikian. Kemudian orang-orang muslim tadi akan mengatakan, ya Allah, bagaimana kami bisa menjenguk engkau? Tidak mungkin engkau sakit. Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Kemudian Allah mengatakan maksudnya adalah ketika ada saudaramu yang sakit, ketika ada saudaramu yang sedang kami uji dengan sakit, tapi kemudian kamu tidak menjenguknya, kamu tidak mengunjunginya, maka sama saja kamu tidak mengunjungi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kamu mengunjungi dia ketika dia sakit, maka disitulah aku senantiasa bersamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Ma'iyyatullah, Allah akan bersama kita. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita senantiasa menjenguk saudara kita, menjenguk teman kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Kemudian yang kedua, salatul malaika alaihi. Faedah ataupun keutamaan yang kedua adalah malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa menjenguk orang yang sakit. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah seorang muslim ketika dia menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit di pagi hari, illa kecuali shalla alaihi sab'una alaf malaikah, pasti dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Sampai kapan? Sampai sore hari, hatta yumsiyah, sampai sore hari. Dan ketika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit di sore hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai di pagi hari. Jadi dengan kita menjenguk orang yang sakit, insya Allah kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Bukan 1-2 malaikat, tapi 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Salatul malaika alaihi. Kemudian yang ketiga, nuzulur rahmah wal maghfirah. Dengan kita menjenguk orang yang sakit, insya Allah pada saat itu Allah akan menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Allah akan menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mazala, tidaklah seorang hamba ketika dia menjenguk, ketika dia mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, saudaranya sesama yang muslim yang sedang sakit, illa nazala alaihi rahmah, kecuali kami pasti akan turunkan kepada dia rahmat. Kami akan turunkan kepada dia rahmat." Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sering kami sampaikan bahwasanya rahmat itu adalah sesuatu yang paling kita harapkan. Dua hal ini, yaitu rahmat dan ampunan, adalah sesuatu yang paling kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam alaihissalam
ketika dia melanggar perintah Allah, ketika Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi kemudian Nabi Adam mendekatinya. Apa yang beliau lakukan? Fatalaqqa Adamu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Maka kemudian Nabi Adam pun berdoa kepada Allah, meminta ampun. Apa doa yang beliau baca ketika beliau ingin meminta ampun dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang beliau lakukan? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Dua hal ini yang kita harapkan dari Allah, ampunan dan rahmat. Karena dua hal inilah nanti yang akan menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci diselamatkannya kita dari adab Allah dan kunci dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan dua hal ini diantaranya adalah dengan menjenguk saudara kita, teman kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan menjenguk orang sakit adalah as-sa'adatu wan na'im. Dengan menjenguk orang sakit, insya Allah akan menjadikan kita lebih mudah ya hidup dalam bahagia dan senantiasa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjenguk orang sakit itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Terkadang di balik ujian yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak ada yang ujiannya lebih berat daripada kita. Setiap kali kita mau mengeluh, setiap kali kita mau curhat, ya Allah kenapa kok aku sering dikasih ujian, tapi ternyata ada yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Ya. Ibarat kata kalau sering orang sampaikan, di atas langit ada langit misalnya. Kalau kita mau merasa sombong, ternyata ada yang lebih wah dari kita. Sama dalam hal ini juga demikian. Ketika kita merasa putus asa, seakan-akan kok ujian yang Allah berikan kepada kita berat dan sebagainya, tapi ternyata ada yang lebih berat dibandingkan kita ujiannya. Maka disinilah kemudian dengan kita sering-sering menjenguk orang yang sakit akan menjadikan kita lebih mudah bersyukur. Ya Allah, ternyata ada saudara saya yang penyakitnya jauh lebih parah dibandingkan saya. Ternyata ada saudara saya yang ujian yang dia dapatkan jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada saya. Allah, itu akan menjadikan kita lebih mudah bersyukur. Apakah ada ya di antara kita yang diuji seperti mana ujian yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Ayub alaihissalam. Nabi Ayub Allah uji dengan ujian yang berat 18 tahun. Beliau menderita penyakit yang parah, hancur habis seluruh tubuhnya. Allah berikan penyakit kepada beliau sampai beliau minta kepada Allah, ya Allah sisakan saja 2 anggota tubuh ya Allah, jangan kau ambil semua. Apa yang beliau minta kepada Allah? Yang pertama lidah, yang kedua hati. Kenapa beliau mengatakan kepada Allah sisakan 2 anggota tubuh tadi, lidah dan hati, jangan kau hancurkan, agar beliau bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja yang Allah sisakan, yang lainnya habis. Telinganya hancur, mata, tangan, kaki semua hancur, tidak berfungsi. 18 tahun Allah uji beliau dengan penyakit seperti itu, tapi beliau sadar. Justru mohon maaf, istri yang mendampingi, ya istri beliau yang mendampingi pada saat itu merasa berat dengan ujian Allah ini. Tapi Nabi Ayub yang merasakan ujian itu justru kuat dan sabar. Maka dalam Al-Quran kalau kita ingin mengeluh dengan keadaan diri kita, banyaklah kita merenungkan kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam. Kalau kita ingin mengeluh dengan keadaan kita, banyaklah kita merenung dengan orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Sering
berkunjung ke rumah sakit, kita lihat bagaimana orang-orang yang dikasih oleh Allah dengan ujian sakit, kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita tidak jauh lebih berat dibandingkan mereka. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan menjenguk orang sakit adalah at-tariqatu ilal jannah. Dengan banyak menjenguk orang sakit itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "A'idul marid fi khurfatil jannah hatta yarji." Orang yang menjenguk orang yang sakit itu sama saja dia telah masuk di dalam kebun yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia kembali, sampai dia pulang lagi. Jadi dengan kita menjenguk orang yang sakit, insya Allah itu sebagai jalan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjenguk orang yang sakit itu termasuk amalan yang sangat istimewa. Pada suatu hari di pagi hari, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab beliau Adabul Mufrad, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam kitab beliau Sahih Muslim, Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau menghadap para sahabatnya kemudian bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang pagi hari ini sedang berpuasa? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian pada pagi hari ini yang sudah mengiringi jenazah saudaranya sampai ke liang lahat? Pagi hari ini, bukan kemarin, pagi hari ini. Tidak ada satupun yang menjawab kecuali sahabat Abu Bakar. Saya. Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Nggak ada satupun sahabat yang menjawab. Sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, nggak mungkin lah subuh-subuh dan jenguk orang sakit, ya kan? Pernah kita jenguk orang sakit subuh-subuh? Nggak pernah ya Pak Adi ya? Tetangganya sakit subuh-subuh, sebelum subuh udah jenguk, ya kan? Tapi Abu Bakar lagi-lagi mengatakan, saya Rasulullah. Siapakah ada di antara kalian yang pada pagi hari ini sudah memberikan makan kepada saudaranya yang membutuhkan? Gak ada lagi yang angkat tangan kecuali sahabat Abu Bakar. Bayangkan di pagi hari, ya, dari sejak bangun tidur sampai subuh hari, itu beliau sudah mengumpulkan beberapa amalan istimewa yang mustahil dilakukan oleh kebanyakan manusia. Dari mulai berpuasa, kalau puasa insya Allah bisa lah kita terutama Senin Kamis, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah sampai ke liang lahat, memberi makan orang yang membutuhkan. Banyak 5 amalan sudah dikumpulkan pada pagi hari. Kata Rasulullah, "Masdama'a, siapapun yang mengumpulkan 5 amalan ini, maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga." Pagi hari sahabat Abu Bakar luar biasa, Masya Allah, istimewa banget. Dari bangun tidur sampai subuh sudah mengumpulkan 5 amalan yang mustahil dilakukan oleh kebanyakan manusia. Itu dari beberapa istimewanya, beberapa fadilah keutamaan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian selanjutnya ada bu'iyadatul marid. Apa adab yang harus kita perhatikan ketika menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, ikhtiyarul waqtul munasib. Pilihlah waktu yang sesuai. Memang Islam tidak pernah menentukan waktu-waktu khusus di dalam menjenguk orang yang sakit. Ya, memang Islam tidak pernah menentukan kalau menjenguk pagi hari dapat keutamaan demikian, enggak. Tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW beliau biasanya ketika menjenguk orang yang sakit, ketika menjenguk sahabat yang sakit, ya terkadang berbeda-beda waktu. Bisa di pagi hari, kadang beliau jenguk di malam hari, kadang menjenguk di sore hari, kadang menjenguk di siang hari. Maka apa yang harus kita lakukan? Ikhtiyarul waqtul munasib. Pilihlah waktu yang sesuai. Kalau di rumah sakit kan sudah ada jam besuknya. Nah, maka jenguk di pas jam besuknya. Jangan di luar jam besuk.
ya nanti melanggar aturan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Ya. Kalau memang pasien ini atau saudara kita yang sakit ini tidak dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, boleh kita jenguk kapanpun kecuali di waktu-waktu yang terlarang atau kecuali di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan kita untuk menjenguknya. Contoh misalnya di waktu sedang dia istirahat dan sebagainya, ya maka pilihlah ikhtiar waktu munasib, pilih waktu-waktu yang sesuai. Kemudian yang kedua, ketika menjenguknya soalul marid an halihi, tanya tentang keadaannya. Gimana Pak sakitnya? Udah baik kan ya? Alhamdulillah. Gimana yang sakit apa sih Pak sakitnya gitu? Tanya tentang keadaannya. Jangan jenguk orang sakit diem-diem aja ya kan? Gak pernah nanya tentang keadaan orang sakit juga bingung nih orang jenguk saya kok diem-diem aja ya. Nah, tapi tanya keadaannya, tanya gimana Pak sakitnya apa sih Pak? Oh gini ceritakan. Ya, jadi soal kenapa? Karena orang itu senang ketika ditanya tentang keadaan. Jangankan di waktu sakit, di saat kita tidak sakit pun, di saat kita sehat, kalau ada orang yang menanyakan tentang keadaan kita, itu akan apa? Tidak surur, akan memasukkan kebahagiaan di dalam diri kita. Ya, ketika ada yang bertanya kepada kita, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya baik kok. Orang ini masya Allah perhatian sama saya. Dia menanyakan saya tentang kabar saya. Ya, maka banyak kita bertanya tentang kabar saudara kita. Ya, karena dengan menanyakan kabar tentang saudara kita, ya apalagi di saat dia sedang sakit, itu sama saja kita telah memasukkan kebahagiaan ke dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, ketika kita menjenguk orang sakit apa? Ruqyatul marid wa du'a lahu. Doakan. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita menjenguk orang yang sakit, di antaranya Bismillahi urqika min kulli syai'in yuqdika min hasadin kulla hasid wa 'ainun bismillahi yashfika. Ya. Rasulullah ajarkan kepada kita sambil tangan kanan kita memegang bagian tubuh orang yang sakit tadi. Ya, misalnya dia sakitnya di perut, ya kita pegang perutnya sambil kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dari ruqyah. Jadi ruqyah itu tidak harus dilakukan oleh pakar ruqyah. Nah, siapapun boleh meruqyah diri sendiri, siapapun boleh meruqyah saudaranya sesama muslim, boleh. Jadi tidak harus manggil orang ahli ruqyah untuk meruqyah, nggak harus. Boleh. Kita ketika melihat orang sakit, kita kemudian meruqyah. Ruqyah itu tidak harus hanya ketika orang kesurupan, ya terkena gangguan jin, di saat sakit pun kita dianjurkan untuk apa? Ruqyah. Ya, sambil kita pegang bagian yang sakit, kemudian kita doa Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai' yuqdika min hasad kulli hasid wa 'ainun bismillahi yashfika. Ya, karena Rasulullah pernah ketika beliau sakit, kemudian beliau dijenguk oleh malaikat Jibril, didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa tadi. Ya, dipegang bagian tubuh yang sakit, kemudian malaikat Jibril berdoakan dengan doa tadi Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yuqdika min hasadin kulli hasid wa 'ainun bismillahi yashfika. Atau doa yang lain, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, enggak mengapa. Tahurun itu artinya baik, ya sembuh insyaallah sesuai dengan kehendak Allah. Atau doa yang lain, as'alullahal azim rabbal arsyil karim ay yashfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang memiliki arsy yang mulia, ay yashfiyaka, agar Allah senantiasa menyembuhkan penyakitmu. Ya. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, jadi baca bismillah 3 kali, kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Jadi doakan saudara kita yang sedang sakit. Ya, boleh dengan menggunakan bahasa Arab, doa-doa yang maksud tadi, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, atau dengan doa bahasa kita sendiri boleh kalau kita nggak hafal. Ya, semoga cepat sembuh.
Ya, semoga cepat baikkan sakitnya, semoga Allah menyembuhkan penyakit kamu. Doakan. Sambil apa? Sambil dipegang, ya, dengan tangan kita sambil memegang bagian tubuh yang sakit tadi, ya, bagian tubuh anggota saudara kita yang sakit tadi. Ya. Ini bagian dari doa, ya, yang dianjurkan bagi kita ketika kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tadhiruhu bi ajri sabri 'alal marid. Ya, mengingatkan orang yang sakit tadi tentang keutamaan ketika dikasih oleh Allah penyakit. Kalau sabar, apa keistimewaannya, apa fadilahnya, apa faedahnya ketika orang sabar ketika diberikan oleh Allah sakit. Kita sabar. Apa Pak, sabar Pak. Sakit ini banyak loh faedahnya, banyak loh fadilahnya, bisa menghapus dosa-dosa Bapak, ya kan, bisa menaikkan derajat Bapak dan sebagainya. Sampaikan keutamaan-keutamaan orang yang sakit. Sampaikan ini bagian dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan diberikan ujian. Kemudian selanjutnya ada mu'italatiz ziarah. Jangan terlalu lama. Ya, ketika menjenguk orang sakit sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam jangan. Karena itu akan menyulitkan ataupun memberikan perasaan tidak nyaman bagi orang yang sakit tadi. Kemudian yang terakhir, yafsahu lahu fil amal. Berikan optimisme kepada orang yang sakit tadi tentang kesembuhan. Jangan malah justru ditakut-takuti. Udah orang sakit ditakutkan, wah, penyakit Bapak bahaya loh. Kemarin tetangga saya yang sakit seperti Bapak meninggal dia, gak lama. Oh, jangan. Ya, justru kita berikan apa? Optimisme. Ya, insya Allah Pak, yakin sembuh insya Allah Pak. Ya, tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Seperti itu. Ya, jangan malah justru sebaliknya ditakut-takuti. Hati-hati loh Pak, penyakit ini loh bahaya loh, gini-gini. Justru kita berikan perasaan apa? Optimisme kepada orang tadi agar dia semakin optimis dan yakin akan kesembuhan penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi banyak sekali manfaat dan faedah yang bisa kita dapatkan.